Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak? Kiranya kita berada dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental. Meskipun dalam pandemi COVID-19 ini, kita diancam oleh kehidupan yang tidak tentu ini. Semoga dengan perenungan kita di minggu hari ini, kita sungguh-sungguh dapat menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pembacaan Alkitab kita baca dan renungkan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dengan tema teladan Sang Gembala. Tapi saya menambahkan sedikit beberapa kata untuk menambahkan tema itu. Saya menambahkannya, aku adalah. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara, saya ingin memulainya dengan berita yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Berita yang sangat mengerikan. Di tengah situasi sulit dan asing pada pandemi COVID-19 ini, tanggal 29 Maret, waktu kejadiannya, ada tindakan kriminal yang tak disangka-sangka. Saya menyampaikannya bukan untuk menambah ketakutan kita semua. Berita itu menyebutkan 4 gadis membunuh driver taksi online. Ketika berita itu mencuat, yang menarik adalah ada analisis seorang kriminolog, peneliti atau ahli tindakan kriminal dalam masyarakat, dalam suatu acara di televisi nasional yang lalu. Ia mengatakan bahwa faktor kelompok sangat mempengaruhi tindakan kejahatan masyarakat. Dari kasus tersebut, faktor kelompok menjadi alasan kuat tindakan kejahatan dilakukan. Orang-orang yang secara individu pribadinya dianggap lemah, justru menjadi kuat dan berani ketika bersama-sama dengan kelompoknya. Sebaliknya, orang yang dikenal baik dan santun, ketika berada dalam pengaruh kelompoknya, bisa berubah menjadi orang-orang yang berperilaku tidak baik, jahat, dan brutal. Apa yang ingin saya sampaikan dalam ilustrasi ini? Yaitu kesadaran individu acap kali terkikis oleh situasi di sekitar kita, dan juga karena faktor kelompok tadi. Faktor eksternal di luar diri kita acap kali membuat kita melupakan jati diri, melupakan identitas siapa kita ini. Siapa aku ini? Masihkah kita akan tetap mengatakan, aku adalah orang baik, aku adalah orang Kristen, aku adalah warga negara yang patuh. Aku adalah murid Kristus. Aku adalah umat Tuhan. Meski kita diperhadapkan pada masa-masa sulit dan impitan persoalan dan pergumulan. Sehingga ketika kita mengatakan aku adalah atau akulah, maka kita sadar betul itulah yang ingin kita tampilkan di hadapan orang. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya Injil Yohanes, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan beberapa hal mengenai siapa dirinya. Saat dikatakan dalam Injil-Injil Yohanes, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah guru dan Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Semuanya dimulai dengan kata akulah, atau dengan kata lain, aku adalah. Dan ditambah lagi dalam Injil Yohanes yang pasal ke-10 ini. Tuhan mengatakan yang pertama, akulah pintu. Di ayat yang ke-7 dan 9 tadi. Tapi yang kedua, dikatakan akulah gembala yang baik di ayat yang ke-11. Yang menarik dalam pembacaan kita dari ayat Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, kita hanya mendengar kata yang pertama. Aku adalah pintu. Tuhan mengatakan, akulah pintu. Sebelum Tuhan mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik, Tuhan merasa perlu untuk mengatakan bahwa dirinya adalah pintu kandang domba.
atau dalam bahasa Yunaninya ego emai etura ton probaton. Terbersit pertanyaan buat kita semua saat ini, kenapa pintu? Kok pintu? Dalam pembacaan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaannya untuk menjelaskan bahwa pintu menjadi penanda, menjadi penjamin adanya keselamatan dan kehidupan. Perbandingannya sangat sederhana diceritakan. Kalau domba keluar dari pintu kandang, dapat dipastikan secara lazim bahwa domba-domba itu dituntun oleh gembalanya yang akan membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Tetapi sebaliknya, kalau domba dikeluarkan atau keluar dari kandang tetapi tidak melalui pintu, misalkan dalam cerita itu melompati pagar atau melompati tembok, dapat dipastikan bahwa domba-domba itu sedang diambil, dicuri oleh perampok, oleh pencuri. Untuk apa? Untuk dijual, disembeli, atau dimakan. Karena itu ketika Tuhan mengatakan, akulah pintu, maka Tuhan ingin menjamin bahwa siapapun yang bergantung padanya, maka akan mendapatkan keselamatan dan memperoleh hidup. Tuhan mau memberikan dirinya untuk menjamin aktivitas keluar masuk manusia dalam menjalani kesehariannya. Tuhan yang menjamin akan ada keselamatan dan kehidupan. Seperti ungkapan pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ditambah lagi dalam nas pembimbing dalam liturgi kita tadi dibacakan tentang penjelasan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya. Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak hanya tentang pintu, Tuhan mengidentikan sebagai pintu, tapi Tuhan menambahkan tentang jati dirinya sebagai gembala bagi domba-dombanya. Agar dengan identitas sebagai gembala, ia menjamin juga segala yang dilakukan oleh domba-dombanya di dalam kandang atau di luar kandang, segalanya aman, baik, dan selamat. Jaminan keselamatan dan keamanan itu dinyatakan dengan sikap pemberian diri dari sang gembala, rela berkorban, dan usaha-usaha untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dengan begitu Tuhan meneladankan sikap gembala yang baik itu. Di balik banyak sikap gembala-gembala, sikap manusia-manusia yang menganggap dirinya adalah gembala, bertopeng gembala atau gembala upahan, yang kepentingannya bukan pada domba-dombanya, tapi pada dirinya sendiri. Di budaya Betawi, yang ibu bapak saudara ketahui juga, ada tradisi palang pintu, yang secara harafiah seperti kayu palang pada pintu yang berfungsi seperti kunci. Pintu ditopang oleh kayu palang. Sehingga yang saya pahami ketika ada penampilan palang pintu, maka sesungguhnya sebelum rombongan keluarga yang datang dapat masuk ke rumah yang dikunjungi, maka mereka dipalangi dulu, seolah-olah dihalang-halangi. Tapi disitulah ada percakapan yang saling berbalas pantun, yang bukan hanya menghibur, melainkan ada artinya, yaitu permohonan izin. Tidak bisa seorang ujuk-ujuk masuk nyelonong ke rumah orang lain tanpa mendapat izin dari yang mempunyai rumah. Sehingga di akhir tradisi percakapan saling berbalas pantun itu, maka ada sikap, ada ucapan, yaitu memberi izin dan juga ada yang menerima izin untuk masuk ke rumahnya. Tradisi budaya semacam itu bukan hanya mengandung nilai budaya, tapi juga ada makna teologis. Bapa, relasi antara Tuhan yang mempunyai rumah kehidupan dengan manusia yang adalah sang pengembara, peziarah dalam dunia ini, maka ada relasi memberi dan menerima.
Allah yang memberi, manusia yang menerima. Akan tetapi dalam cerita Alkitab, jatuhnya manusia ke dalam dosa telah merusak relasi saling memberi dan menerima itu. Yang terjadi adalah manusia bukan menerima, melainkan manusia mengambil. Tindakan mengambil yang seperti inilah yang merusak tatanan kehidupan. Sama seperti tadi, orang yang nyelonong masuk, mengambil apa yang bukan menjadi hak. Dalam ilustrasi di awal tadi, apa yang dilakukan 4 gadis dalam pemberitaan tadi, jelas-jelas mereka telah mengambil mobil, sekaligus mengambil nyawa pengemudi tadi. Para perampok pencuri dalam ilustrasi perumpamaan Yohanes tadi, juga jelas-jelas mereka mengambil domba. Karena mereka masuk bukan lewat pintu, tapi lompat pagar atau tembok. Karena itu refleksi kita pada minggu ini adalah yang pertama, ketika Tuhan mengatakan akulah pintu, maka Tuhan sebagai pihak pemberi kehidupan, keamanan, dan keselamatan bagi orang yang melaluinya. Ketika keluar dari pintu, maka keamanan, keselamatan, kenyamanan dijaminkan kepada domba-domba itu. Sebaliknya ketika mereka masuk ke dalam melalui pintu itu, maka mereka juga dijagai dengan aman, selamat, dan nyaman. Yang kedua, ketika Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik, maka sekali lagi Tuhan adalah pihak pemberi kehidupan, keamanan, dan keselamatan bagi domba-domba yang mau mendengarkan perkataannya. Maka beberapa perkataan tentang bagaimana menjaga dan menjamin kehidupan domba-dombanya, lalu domba-dombanya mengenali suara itu dan mendengar dan mengikutinya, maka keselamatan, keamanan, kenyamanan itu diperolehnya juga. Jika tema kita saat ini adalah meneladani Tuhan, baik sebagai pintu maupun sebagai gembala, maka sadar dan yakinilah bahwa jati diri dan sikap kita semua adalah murid-murid Kristus yang juga menjamin, menandai adanya, datangnya kehidupan, keamanan, dan keselamatan orang lain. Bukan identitas yang mencuri, identitas yang mengambil apa yang bukan hak dan kewenangan kita. Maka ketika kita menjalankan PSBB ini, maka jaminlah interaksi kita baik di dalam rumah, di luar rumah, interaksi kita keluar masuk rumah tadi, menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan bagi banyak orang. Bapak dan saudara sekalian, pandemi COVID-19 adalah faktor eksternal yang sangat kuat dan dominan saat ini, yang dapat memengaruhi jati diri dan sikap kita sebagai orang-orang percaya. Meski demikian, tetaplah menjadi orang-orang percaya yang saling memberi dan menerima anugerah kehidupan dari Allah. Dan memberi itu dimulai juga dengan sikap kita bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu, Ibu Bapak dan Saudara, jalanilah kehidupanmu dengan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya, dan Tuhan tetap akan menguatkan kita menjalani proses di masa-masa sulit dan asing. Tuhan menguatkan kita semua.